Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayati SPD. Saya adalah guru IPA di SMP Negeri 1 Winong, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sekolah kami banyak pohon yang rindang seperti angsana, kemudian nangka, sawo kecil, dan kelengkeng. Tetapi pohon-pohon itu menghasilkan sampah daun yang tidak sedikit yang belum dimanfaatkan. Di sisi lain, banyak tanaman yang memerlukan kompos sebagai pupuk. Oleh sebab itu, saya dengan tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema gaya hidup berkelanjutan, dan murid-murid berusaha untuk mengubah sampah tersebut menjadi kompos yang bermanfaat. Dan inilah kisah inspiratif saya dengan judul Sampahku Tersenyum. Di sini terlihat anak-anak sedang membersihkan sampah daun di depan kelasnya. Namun mereka belum terbiasa memilah sampah organik dan anorganik. Wah, anak-anak rajin sekali nyapunya ya. Iya, Bu. Ini sampahnya mau dibuang kemana? Tempat sampah. Kamu bilang apa enggak? Enggak. Kenapa? Males. Waduh, kok males ya? Nanti harus latihan memilah sampah ya. Iya, Bu. Sebagian besar guru juga belum memahami bagaimana proses pengomposan yang baik. Bapak dan Ibu, salah satu masalah di sekolah kita adalah banyaknya sampah organik yang belum dimanfaatkan. Nah, dalam program P5 nanti bagaimana kalau kita melakukan kegiatan pengomposan bersama anak-anak? Oke Bu, setuju. Tapi saya kok belum paham ya bagaimana cara pengomposan yang benar untuk nanti kita sampaikan ke anak-anak. Iya Bu, betul. Saya sendiri juga belum paham bagaimana caranya mengolah limbah organik agar bisa dijadikan kompos organik. Ibu-ibu yang saya hormati, pada pagi hari ini kita akan membahas kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kedua dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Mungkin dari ibu-ibu ada usulan kira-kira kegiatan apa yang akan kita lakukan bersama siswa. Oke, kalau izinkan usul ya Bu ya. Jadi untuk tema ini bagaimana kalau kita fokus untuk pengolahan sampah. Karena apa? Karena pengolahan sampah di sekolah kita belum terkelola dengan baik. Yang lain bagaimana? Setuju Bu, karena anak-anak itu belum terbiasa mengolah sampah. Kita akan mencoba membuat alur kegiatan, tapi setelah kita buat alurnya nanti kita akan sampaikan kepada siswa. Anak-anak bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Kita akan melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kedua, yaitu gaya hidup berkelanjutan tentang pengolahan sampah. Apakah ada usulan dari kalian? Bu, saya usul. Sampah daun kan banyak. Bagaimana kalau dikomposkan? Harus ada pemilahan sampah anorganik agar dapat dimanfaatkan. Menurut saya, sebaiknya difokuskan pada pengemasan saja agar dapat bermanfaat bagi tanaman. Tadi teman kalian sudah mengusulkan bahwa kita akan fokus pada pengomposan, gitu ya. Terus langkah-langkahnya apa saja yang harus kita lakukan? Menurut saya, bagaimana kalau kita menentukan langkah-langkahnya dulu, baru menyiapkan alat dan bahan. Kami menyiapkan alat dan bahan bersama anak-anak. Alatnya adalah kompos bag ukuran 200 liter, kemudian alat pemotong atau pisau, botol aqua 1,5 liter, pengaduk kayu, corong, gayung, timbangan digital, dan ember. Sedangkan bahan yang kami gunakan adalah EM4 atau efektif mikroorganisme, kemudian air, gula pasir, dan sampah organik. Kemudian membuat larutan EM4, yaitu untuk membuat 1 liter larutan EM4 maka diperlukan 20 ml EM4 ditambah 10 gram gula pasir dan ditambah 1 liter air. Apabila volumenya itu diperbanyak maka kita tinggal mengalihkan ukuran ini. Misalnya untuk membuat 3 liter larutan EM4 maka diperlukan 60 ml EM4 ditambah 30 gram gula pasir dan ditambah 3 liter air. Setelah itu, EM4 dilarutkan lalu dimasukkan ke dalam botol selama 24 jam agar mikroorganismenya berkembang dengan baik.
Ini adalah proses pembuatan larutan E4 yang dilakukan oleh anak-anak. Setelah E4 dilarutkan di dalam air dan dicampur dengan gula pasir, maka E4 dimasukkan ke dalam botol-botol supaya dapat disimpan selama 24 jam. Ini adalah larutan E4 yang sudah dimasukkan ke dalam botol dan disimpan selama 24 jam untuk keesokan harinya digunakan dalam proses pengomposan. Keesokan harinya, anak-anak mengumpulkan sampah daun-daunan, baik daun yang kering maupun yang segar yang berjatuhan, kemudian dicampur dengan larutan E4. Setelah sampah daun tercampur dengan E4, kemudian dimasukkan ke dalam kompos bag, kemudian didiamkan selama kurang lebih 2 bulan. Setiap 3 hari sekali, kompos itu diaduk-aduk supaya pengomposan berlangsung secara baik dan merata. Setelah kurang lebih 2 bulan, sampah sudah hancur menjadi kompos dan siap digunakan untuk pengomposan tanaman. Hari ini kita akan membuat media tanam. Nah, kita sebelum membuat media tanam harus mempersiapkan tanah dengan kompos, perbandingannya 2:1. Ke dalam polybag yang sudah kita gunakan media tadi dengan kompos dengan perbandingan 2:1. Setelah 2 bulan, tanaman sawi sudah besar dan siap dipanen serta dimasak bersama dengan anak-anak. Wah, tentu senang sekali ya mereka ya. Ini dia tanaman sawinya sudah besar-besar. Mau masak apa ya anak-anak sama Bu Guru? Masak mie kali ya, yang lebih gampang, cepat, dan enak. Pengomposan adalah satu kata yang mudah dan sederhana, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan secara kontinu. Kita harus sabar dalam mendampingi murid berproses untuk melakukannya, agar sampah daun dapat dimanfaatkan lagi oleh tumbuhan, dan tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia sehingga mendukung gaya hidup berkelanjutan sebagai salah satu tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Sebuah kegiatan akan berlangsung dengan baik jika dilakukan secara kolaboratif dengan sesama guru dan siswa. Saya merasa senang karena telah dapat mengkoordinasi kegiatan ini dengan baik. Semoga saya dapat meningkatkan pada proyek berikutnya. Itulah tadi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema gaya hidup berkelanjutan yang sudah kami lakukan. Dengan berkolaborasi, insya Allah akan memberikan hasil yang terbaik untuk murid-murid kita. Terima kasih, semangat, merdeka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.